Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, kelompok Matahari akan membahas mengenai studi kasus mengentaskan kemiskinan dalam kebijakan fiskal ekonomi makro Islam. Berikut adalah topik yang akan kita bahas mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan dari negara ini dapat bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, dan bahkan penerimaan yang berasal dari pinjaman atau bantuan luar negeri dari luar negeri sebelum masa reformasi dapat dikatakan sebagai penerimaan negara. Kebijakan fiskal ini adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perekonomian nasional seperti produksi, konsumsi, investasi, kesepakatan kerja, dan kestabilan harga. Jika pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaan pajak pada periode waktu tertentu, umumnya adalah 1 tahun, maka pemerintah mengalami defisit anggaran. Namun sebaliknya, jika penerimaan pajak lebih tinggi dibanding pengeluaran pemerintah, maka pemerintah tersebut mengalami surplus anggaran. Salah satu langkah konkret pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yaitu berupa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Dalam tinjauan ekonomi Islam, penumbuhan peranan setiap individu dalam meningkatkan kualitas hidupnya termasuk mengatasi persoalan kemiskinan yang melanda dirinya merupakan jalan utama yang dianjurkan, baik itu dengan berusaha maupun bekerja dan lain sebagainya. Masyarakat didorong pada arah yang lebih progresif, aktif, dan produktif. Selain itu, instrumen utama kebijakan penanggulangan kemiskinan pemerintah Indonesia masih sedikit berkutat pada bantuan-bantuan yang bersifat amal, katakanlah seperti jaringan pengamalan sosial atau JPS, Dinas Desa Tertinggal atau IDT, dan lain sebagainya. Mengacu pada prinsip ekonomi Islam itu sendiri, perumusan kebijakan yang menyangkut persoalan kebijakan pengatasan kemiskinan mengandung beberapa ciri seperti menumbuhkan peranan setiap individu dalam meningkatkan kualitas hidupnya sesuai dengan martabat manusia yang dimuliakan oleh Tuhan. Yang kedua, menumbuhkan proses kebersamaan yang dapat memberi peluang bagi berkembangnya kreativitas, inovasi, dan kerja keras untuk mencapai kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, dapat menciptakan distribusi pendapatan serta kekayaan masyarakat itu sendiri secara adil dan merata. Serta yang terakhir, dapat menjaga stabilitas dan keberlangsungan perkembangan ekonomi itu sendiri dalam suatu proses. Dan mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.